Rencana awalnya mereka, saudaranya Yusuf alaihissalam, melengsarkan Yusuf alaihissalam dari perhatian ayahnya dengan cara membunuhnya. Jadi kalau orang sudah berdusta, ya sekalian, auzubillah min dzalik, akan terus berdusta terus, berkelanjutan dustanya itu, supaya dia tidak terbongkar rahasia. Alhamdulillah, Ramadan telah tiba. Mari sambut bulan yang penuh berkah bersama program-program edukasi Wahda TV. Kajian subuh menelaah ayat-ayat seruan dalam Al-Quran. Yang paling pertama kali ada seruan Ya ayyuhalladzina amanu. Saksikan 90 seruan Ar-Rahman untuk orang-orang beriman setiap hari pukul 5.30 ba'da subuh. Di waktu duha, jangan lewatkan program membahas kehidupan sahabat. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang sahabat yang mulia ini, Kisah 10 sahabat Nabi setiap hari selama Ramadan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jelang siang, ikuti program kelas privat setelah belajar langsung praktek kelas bahasa Arab Senin dan Kamis pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Jelang berbuka puasa, menginspirasi, penuh hikmah, memotivasi diri dengan Al-Quran. Ini sumpah istilah kisah pun ya, Ustaz. Ya, si Mombala. Sebelum tak si Mombala ya. Jadi kita nih sumpah Ustaz Imran apa nih karena si Mombala maka lagi. Saksikan Al-Quran dan kehidupan setiap Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kisah adalah wasilah menyampaikan nasihat dan memetik pelajaran. Pembahasan tentang tadabbur surah Yusuf. Jelang sholat tarawih, saksikan tadabbur 111 ayat surah Yusuf setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pesona Ramadan bersama Wahda TV, lebih bermakna, lebih bertakwa. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah tarwi, asatidzah, ikhwah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-10, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang telah lalu. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar kelak dikumpulkan bersama beliau SAW di surganya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan al-muqaddimat al-fasidah, rencana buruk, tuqi'u fi jumlati akhta. Jadi perencanaan buruk itu akan menjerumuskan ke berbagai macam kesalahan dan dosa. Bukan hanya satu kesalahan, apalagi kalau niatnya memang sudah berbohong. Kalau sudah perencanaan buruk, perencanaan untuk berbuat curang, ya itu akan mewariskan atau menjerumuskan kepada begitu banyak kesalahan yang fatal lagi. Jadi bukan cuma terjatuh pada satu kesalahan, yang bahkan menjerumuskan pada berbagai macam kesalahan
yang fatal. Karena al-mukhtarah al-awwal at-takhallus min al-akh bil qatl. Rencana awalnya mereka, saudaranya Yusuf alaihissalam, melengsarkan Yusuf alaihissalam dari perhatian ayahnya dengan cara membunuhnya. Ya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Allah SWT telah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Yusuf ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayahmu, ya ayah kita, tertumpah kepadamu saja, kepada kita, dan setelah itu engkau bertobat menjadi orang-orang yang baik lagi. Nah, ini perencanaan awalnya, atau usulan yang pertama, membunuh Yusuf atau membuangnya. Nah, summa qal, namun setelah itu salah seorang di antara mereka mengatakan, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf, janganlah kamu membunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jub, namun memasukkan saja dia ke dasar sumur, yaltaqitahu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin, agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Nah, ini opsi yang kedua, dan inilah opsi yang mereka pilih, membuang atau menjatuhkan Yusuf alaihissalam ke dasar sumur. Falamma qara'a hadzal akh yushir bi fadlihi alaihim wa la yarfa anhu nasibahu min adh-dham. Walaupun tidak sampai membunuhnya, hanya sekedar membuang ke dasar sumur, ingin menjauhkan dia dari Yakub alaihissalam, itu tidak menjadikan mereka terlepas dari kehinaan atau dosa. Tetap namanya kesalahan, ya, tetap namanya kehinaan. Faqala ma hasluhu idza kuntum turiduna an yakhlu lakum wajhu abikum fala yalzam an taqtuluhu. Jadi kalau kalian mau perhatian bapak kita tertuju kepada kita nantinya, tidak mesti kalian membunuh Yusuf. Ya, tidak mesti dibunuh. Yang penting jauhkan dia dari bapak. Iya. Maka sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, mereka pun membuang ke dasar sumur. Fa huwa ma'ahu fi aslil mas'alah mukhalif lahum fi wasilatiha wa dzalika la yarfa'u dzab mutlaqan. Walaupun demikian, ya, hal tersebut tidak mengangkat kehinaan yang mereka lakukan. Asalnya, ya, target mereka agar supaya perhatian bapaknya hanya tertuju kepada mereka dan tidak mengingat lagi Yusuf, justru bertambah kesedihan Yakub alaihissalam, justru terus memikirkan Yusuf. Ya, target mereka adalah menyingkirkan Yusuf supaya Yakub alaihissalam memperhatikan mereka. Tapi justru sebaliknya, ya, ya, bapaknya Yakub alaihissalam ini memikirkan terus Yusuf alaihissalam sampai menyebabkan beliau buta, Yakub alaihissalam. Jadi tidak berhasil targetnya mereka. Justru mereka dalam kehinaan, ya, selalu, ya, merasa bersalah. Namun tidak sampai di situ. Wa minal ma'asi allati waqa'u fiha bi sabri muqaddimatihim al-fasidah qauluhum alladhi qassahu Allah taala. Nah, di antara kemaksiatan yang mereka terjatuh di dalamnya disebabkan rencana yang buruk tersebut. Jadi kalau memang orang sudah berencana buruk, akan ada kesalahan demi kesalahan yang berentetan di situ. Iya. Sebagaimana yang terjadi, ya, di negara kita ini mungkin, silakan pikirkan. Ya, pasti akan ada berentetan kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Ya, kalau ada orang yang ingin merencanakan perbuatan yang buruk. Nah, di antara yang mereka lakukan, qalu ya abana, mereka berusaha meyakinkan Yakub alaihissalam. Malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Jadi mereka berusaha meyakinkan Yakub alaihissalam bahwasanya kami ini perhatian kepada Yusuf, ingin menggembirakan Yusuf. Arsilhu ma'ana godan, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi. Yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun, agar dia bersenang-senang dan bermain-main dan kami pasti menjaganya. Ya, mereka berusaha membalas lagi, meyakinkan Yakub alaihissalam agar Yusuf alaihissalam dibiarkan untuk bersama saudara-saudaranya. Namun Yakub alaihissalam mengatakan, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, yaitu Yusuf alaihissalam, sangat membuat aku sedih. Wa akhafu, dan aku khawatir, ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun, dia akan dimakan serigala sedangkan kalian lengah darinya. Dalam riwayat disebutkan yang masih berbahagia, ternyata Yakub alaihissalam memang sudah pernah mimpi sebelumnya. Ya, sudah pernah mimpi akan terjadi hal yang seperti ini. Makanya sudah merasa sedih, khawatir dengan apa yang akan terjadi pada Yusuf alaihissalam. Qalu, kembali meyakinkan, la in akalahu dhi'bu, sesungguhnya mereka mengatakan jika dia dimakan serigala, bagaimana mungkin? Wa nahnu usbah, kami kan orang-orang kuat bersama dia. Tidak mungkin Yusuf akan dimakan serigala. Inna idzal la khasirun, dan kalau seperti itu tentunya kami menjadi orang-orang yang rugi. Karena kami orang-orang yang kuat akan menjaga ya saudara kami Yusuf alaihissalam. Wa fi hadza dalilun, maka dengan inilah dari ayat tadi, dari kisah tersebut, dalil ya menunjukkan ala israrihim wa ijma'ihim al-amr ala ja'lihi fi ghayabatil jub, menunjukkan israr mereka, israr berkelanjutan dan berupaya dan telah berkumpul sebelumnya bermusyawarah untuk menjadikan Yusuf alaihissalam dibuang ke dasar sumur. Wa tilka ma'siyatun tadammarat al-azm ala qasdis su. Nah, karena mereka sudah berazam, ini sudah mereka berazam untuk melakukan kemaksiatan. Wa tanaji bil ismi wal udwan wa ma'siyatin an-nabi. Nah, dan inilah at-tanaji, mereka saling membisik-bisik atau mereka saling berkumpul dan bermusyawarah, yang merupakan permusyawaratan dan kerjasama dalam dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Summa lamma syara'u fi tanfidil mu'amarah, kemudian setelah mereka mulai untuk melaksanakan apa yang mereka telah rencanakan, amadu ila wasilatin muharramah. Nah, jadi rencananya sudah mau dijalankan ini, maka mereka pun jatuh kepada menggunakan wasilah yang haram lagi. Nah, ini begitu banyak. Kalau sudah rencananya memang sudah buruk, sudah busuk, pasti akan menghalalkan segala cara. Ya, menghalalkan segala cara mereka tempuh. Di antaranya adalah al-hilatu ghairul masyru'ah, yang mereka berusaha membuat hila-hila, ya tipu daya, dan mengatakan wa inna lahu lanasihun, kami akan ya berusaha menjaganya. Laisa kadziban mujarradan minhum. Nah, dari awal ingin meyakinkan Yakub alaihissalam, mereka mengatakan apa? Kami akan menjaganya, kami akan mengawasinya.
Atau kalau kita pikir-pikir apa yang terjadi sekarang ya, ya kami akan mengawasinya. Tapi ternyata di balik itu apa yang mereka lakukan? Ya, bal huwa mubalaghatun fil kadhib. Dan bahkan itu merupakan al-mubalaghah, sifat berlebih-lebihan atau melampaui batas lagi dari sisi dusta, atau kita katakan mereka telah berada pada puncak kedustaan. Wa akadu ba'da dzalika bimithli faqalu wa inna lahu lahafizun wa ja'alu bainahuma kadiban akhar wa yaqulu yarta' wa yal'ab wa inna ma huwa yukhad wa yulqa. Nah, mereka tadi mengatakan biarkanlah Yusuf bersama kami akan menjaganya. Yusuf akan bermain ya dengan kalimat-kalimat yang meyakinkan. Tapi ternyata maksud mereka adalah kami akan mengambil Yusuf dan membuangnya. Jadi mereka mengatakan kepada bapaknya, kami akan membuat Yusuf bahagia, dia bermain, ya bersenang-senang. Tapi sebenarnya maksudnya adalah kami akan mengambil dan membuangnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tsumma qalu inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Nah, di sini mereka sudah mulai, ya, mereka sudah mulai melakukan makarnya. Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba lari mungkin, atau berlomba apa, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami supaya Yusuf menjaga barang-barang kami tidak diambil orang. Lalu dia dimakan serigala. Ya, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Wa ma anta bimu'minin lana. Jadi mukmin di sini, mukmin jamaah sekalian berbahagia, merupakan makna secara bahasa daripada iman, yaitu tasdid, membenarkan. Mukmin di sini karena membenarkan. Wa ma anta bimu'minin lana. Engkau tidak akan membenarkan kami. Mukmin di sini bermakna membenarkan. Walau kunna shadiqin, walaupun kami berkata benar. Karena kata-kata iman, jamaah sekalian berbahagia, iman itu secara bahasa bermakna dua hal. Yang pertama, tasdid, membenarkan. Yang kedua adalah at-ta'min, memberikan keamanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Quraisy, wa amanahu min khauf. Dan kami memberikan keamanan ya mereka kepada mereka dari rasa takut. Nah, ini dua makna daripada iman secara bahasa. Nah, di sini juga mukmin di sini bermakna membenarkan. Kalau sahha hadza, nah seandainya ini benar, lakanat mukhalafah lima nahau anhu abuhu. Nah, jamaah sekalian berbahagia, tadi kan Yakub alaihissalam sudah khawatir jangan sampai kalian pergi lalai sehingga siapa? Yusuf alaihissalam akan dimakan serigala. Nah, seandainya mereka benar, maka mereka telah terjatuh pada kesalahan. Apa kesalahannya? Lalai dari Yusuf alaihissalam. Karena awalnya tadi mengatakan kami tidak akan lalai, kami akan betul-betul menjaga Yusuf. Ya. Dan seandainya ini benar, Yusuf alaihissalam dimakan serigala, maka mereka pun tidak terlepas dari kesalahan, yaitu mereka lalai dari menjaga Yusuf alaihissalam. Jadi tidak bisa terlepas dari kesalahan. Mereka berkata benar atau salah atau dusta, sama-sama melakukan kesalahan, dianggap melakukan kesalahan. Tsumma rattabu ala hadzal kadhib kadiban akhar. Nah, di sini kan mereka sudah berdusta. Muncullah dusta yang lain lagi. Apa dusta yang lain lagi? Untuk meyakinkan Nabi Yakub alaihissalam, ya, mereka mengatakan membawa apa? Membawa bajunya Yusuf alaihissalam dengan darah yang dusta.
wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Jadi kalau orang sudah berdusta ya sekalian, na'udzubillah min dzalik, akan terus berdusta terus, berkelanjutan dustanya itu, supaya dia tidak terbongkar rahasianya. Alhamdulillah. Ini dosa dusta memang memanggil dusta-dusta yang lainnya, menjerumuskan kepada perbuatan fujur, wal fujur yuaddi ila an-nar, na'udzubillah min dzalik, akan menjerumuskan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ai makdzub. Jadi mereka datang dengan baju Nabi Yusuf alaihissalam dengan berlumuran darah dusta. Tsumma dzambun akhar, ya kemudian datang lagi dengan dosa yang selanjutnya, wa huwa makhtalaja fi nafsi Yaqub min alam huznin al-mustajib lil sabr wa qad sarraha bilazimihi faqal bal sawwalat lakum anfusukum amra wa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Ya, kemudian ketika mereka sudah datang dengan baju yang berhubungan darah yang dusta tersebut, mereka mengatakan, Yakub mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun, maka hanya bersabar itu yang terbaik bagiku. Nah, inilah seharusnya sifat orang yang terkena musibah. Dari musibah atau ujian yang menimpa Yakub alaihissalam, inilah diantara hal yang perlu kita miliki atau sikapi sebagai orang yang beriman. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban di amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Kalau ditimpa atau diberikan nikmat, maka dia akan bersyukur. Kalau dia diberikan ujian, maka dia akan bersabar. Maka pada setiap keadaan, baik diberikan nikmat, baik diberikan ujian, dianggap baik semuanya. Itulah sikap orang yang beriman. Ya, kenapa ya sekalian berbahagia? Karena mereka yakin wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Terkadang engkau tidak menyukai sesuatu tersebut, namun itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan terkadang engkau menyukai hal tersebut, namun itu buruk bagimu, dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Nah, wa qad dara bihi al-mithal fasar yaqul husnul husn Yaqub. Fa kullu hadhihi dhunub jarra ilayha sultan al-munabbani ala muqaddimati fasidah. Nah, jadi semua ini jamaah sekalian berbahagia, al-mamduniyah, dosa-dosa yang telah mereka lakukan tadi itu berawal dari apa? Karena su'udzon, buruk sangka. Ya, buruk sangka yang melahirkan rencana yang buruk. Wala'alla hadhihi min an-nakd fi jam'i dhunub ba'd qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Nah, di sini inti dari pembahasannya tadi, dari mana judulnya, di mana judulnya mengatakan muqaddimat al-fasidah, rencana-rencana buruk itu akan melahirkan kesalahan dan dosa-dosa yang lain. Di mana bisa dilihat sini dari firman Allah SWT pada akhir-akhirnya nanti pada ayat 97, ketika mereka mengatakan qalu ya abana, ketika sudah terungkap rahasianya, terbongkar rahasianya, mereka mengatakan wahai bapak kami, istaghfir lana dzunubana, mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kami. Ya, di sini tidak mengatakan dzambun, dosa satu dosa, tapi dosa-dosa kami.
Karena memang dari awal rencana mereka sudah dosa sampai menjauhkan Yusuf alaihissalam dari Yakub alaihissalam. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Dari sini apa balasan Yakub alaihissalam ketika saudara-saudara Yusuf meminta dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Dia mengatakan, Yakub mengatakan, saya akan memohonkan ampun lakum untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah jemaah sekalian. Dosa, kesalahan yang fatal membuat Yakub alaihissalam sampai buta, dijauhkan dari bapaknya bertahun-tahun. Pada akhirnya anak-anaknya cuma mengatakan, wahai bapak kami, mohonkan ampun untuk kami. Apakah Nabi Yakub alaihissalam menghukum mereka? Justru Yakub mengatakan, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, saya akan memohonkan ampun untuk kalian kepada Tuhan. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Yakub alaihissalam seorang nabi, ikhwas sekalian berbahagia, meyakinkan agar orang-orang yang berbuat dosa tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dosa kita, selama kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan. Sebagaimana kemarin kita sudah jelaskan juga dan sudah kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan ini sebagai bulan ampunan untuk kita. Kita berpuasa imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tujuan kita agar kita diampunkan. Kita melakukan tarawih salat malam, tujuan kita ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, agar kita diampunkan. Kita melakukan qiyamul lail khususnya pada Lailatul Qadar, kita mengharapkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang aku akan katakan di saat bertepatan dengan Lailatul Qadar?" Apa jemaah sekalian? Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Semuanya ampunan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakub alaihissalam memaafkan ini anak-anaknya. Perhatikan Yusuf, bagaimana tadi Yusuf alaihissalam. Apakah menyalahkan dan menghukum saudaranya? Apa yang dikatakan Yusuf alaihissalam? Min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan berhasil memutuskan, merenggangkan persaudaraan saya dengan saudara saya. Siapa yang disalahkan? Syaitan. Bayangkan kalau kita mungkin kita sudah hukum, mungkin kita sudah lengserkan mereka semua terhadap perbuatan yang menjauhkan dia dengan bapaknya Yakub alaihissalam. Nah, ini bentuk kalau kita saja senantiasa mohon ampun kepada Allah, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Ini yang kita inginkan, selalu minta kepada Allah, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Minta kepada Allah, Rabbi ghfirli, ampunilah aku ya Allah. Kenapa? Karena kita tidak ada yang terlepas dari dosa. Tiap hari kita berbuat dosa, baik kita rasakan, sadari atau kita tidak sadari. Dosa penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, khata,
Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu khata. Khata itu ismul mubalagh, kalau sekali dalam bahasa Arab itu khata. Kalau orang suka menangis dikatakan baka ya beki. Orang suka makan akal. Orang suka tidur nawam, namanya nawam. Tapi khata tukang dosa. Kalau orang yang tukang bangunan dikatakan apa? Banna. Tukang bangunan. Karena kita khata tukang dosa kita. Wahai khata ini tawabun. Dan sebaik-baik orang yang senantiasa berdosa adalah yang senantiasa bertobat. Nah, jamaah sekalian berbahagia, perhatikan, Yusuf alaihissalam tidak menyalahkan saudaranya, bahkan menyalahkan syaitan dan memaafkan saudaranya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kejadian yang terjadi pada anaknya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, dituduh telah melakukan perbuatan keji setelah perang Bani Mustalik. Ingat kisahnya ya, sampai turun surah An-Nur. Ya, bagaimana perasaan seorang bapak dituduh anaknya melakukan perbuatan fahisyah, dan anaknya yang lebih menyedihkan lagi, salah seorang yang menjadi bercerita tentang berita hoax terhadap Aisyah radhiyallahu anha, kerabatnya sendiri, Mistah, kerabatnya Abu Bakar, setiap hari dinafkahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah turun surah An-Nur untuk mengangkat tuduhan dusta tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Abu Bakar Siddiq bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya demi Allah, saya tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah. Tapi turun tawaran Allah Subhanahu wa taala, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidak maukah engkau Allah mengampuni? Subhanallah, berat memang ya mas kalian. Siapa di antara kita yang telah merasakan kejadian seperti Abu Bakar? Belum ada. Na'udzubillah, semoga tidak pernah. Tapi apakah Abu Bakar bisa memilih, bisa tidak memberikan makan, tapi Abu Bakar lebih memilih apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Kalau engkau ingin diampuni, maafkan dia. Ya? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Saudara kita mungkin cuma sekali, dua kali berbuat kesalahan kepada kita, datang minta maaf, maafkan saya. Kita tidak maafkan dia. Sedangkan kita sendiri tiap hari berbuat dosa kepada Allah, bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi. Kita mohon ampun kepada Allahumma innaka afuwun. Kemudian kita sendiri tidak memaafkan saudara kita. Jadi kata kuncinya di pas kalau di antara hal supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maafkan saudara kita. Maafkan. Ini yang memang berat ini. Makanya Allah katakan di antara ciri-ciri orang bertakwa, setelah mengatakan wasari'u, bersegeralah kepada ampunan Allah SWT dan surganya, di antara ciri-cirinya adalah wal kadhibina ghaidha, orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkannya. Makanya tidak salah ya, sadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar Nabi SAW mengatakan ya dalam hadisnya dengan maknanya, sayadkhulu alaikum, akan datang kepada kalian, akan masuk kepada kalian seorang calon penghuni surga 3 hari berturut-turut jamaah sekalian. Ya, salah seorang sahabat ahli ibadah ingin menelusuri apa sebenarnya amalnya seorang ini sehingga mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW. Kita saja sudah berusaha beribadah, belum ada jaminan surga. Siapa orang ini? Apa gerangan amalan orang ini? Ternyata ya ini sudah kisah masyhur kita ketahui bersama. Ya, apa amalannya? Memaafkan saudaranya, memaafkan kezaliman saudaranya sebelum tidur. Ya berat memang. Tapi memang ya hasilnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita senantiasa mengingat
Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ketika bersama saudara kita, selalu kita mengingat kebaikan mereka. Wala tansal fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan saudara kita. Sebaliknya, jangan pernah mengingat kebaikan kita kepada mereka. Saya pernah bantu kau begini. Jangan pernah. La tubatibu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan al-man, menyebut-nyebutnya terus, wal adha, menyakiti perasaannya. Hanya selalu kita harus tanamkan. Ingat kebaikannya saudara kita. Lupakan kebaikan kita kepada mereka. Ya, dengan itu akan yu'alliqullahu qulub, Allah akan menyatukan hati kita. Bukankah kita berkumpul, kawan sekalian, tempat ini, ya, dalam organisasi misalnya, mengharapkan apa? Agar kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-mutahabbin, saling mencintai karena Allah, akan dikumpulkan di bawah naungan Allah pada hari kiamat. Ini yang kita harapkan. Bukan hanya persoalan sepele, betul. Mungkin oleh kita kasih dalam waktu 3 hari, ya, untuk boikot 3 hari. Setelah itu harus kita maafkan segera. Karena tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Kecuali memang ada maslahat. Sebagaimana Nabi SAW memboikot, ya, orang 3 sahabat yang tidak ikut berperang selama 40 sampai 50 hari. Tapi kalau masalah-masalah sepele, kau sekalian, semua kita punya aib, semua kita punya dosa. Baik. Wal hadal al-hadal min syuhul dzam. Maka kita harus berhati-hati dari kebusukan dosa tersebut. Wal bidar wal albidar bitauba minhum, dan segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Ya, dosa itu kalau tertancap dalam hati kita, kemudian kita tidak bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memanggil dosa yang lainnya. Wa illa fa inna dzam al-wahid qad yatadabba arsalan min adh-dhunub. Karena kalau kita tidak bertobat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memanggil dosa-dosa yang lain. Wala yaqulanna ahadun azlamu wa atub. Atau saya berdosa kemudian saya akan bertobat. Jangan sampai kita melakukan, ya, mengatakan demikian, karena ini merupakan, ya, tipu daya syaitan. Ya. Kemudian di sini disebutkan di antara faedah yang bisa diambil, wa qad thabata bi adillati syar'ina jawaz al-la'ab al-mubah al-khali min al-muharramat. Jadi tentang perginya Nabi Yusuf alaihissalam diajak oleh saudaranya untuk bermain-main, katanya, ya, dari sini dalam syariat kita pun bolehnya untuk bermain-main atau melakukan perlomba-lombaan yang mubah. Ya, yang mubah, al-khali minal muharramat, yang terbebas dari perkara yang haram. Amma katsirun minal al'ab al-mawjudah al-yawm wa ma yusahiba min muharramati wa ikhtilat. Adapun permainan-permainan yang ada di zaman kita sekarang ini, yang dimana dibarengi dengan perkara-perkara yang haram dan ikhtilat, min maisir wa asmal maisir, apakah itu berbentuk judi atau semacamnya, minal umur allati turabbis sigar alal maisir wal kibar, yang mendidik anak-anak untuk melakukan perbuatan judi setelah itu. Misalnya membiarkan mereka main-main kartu misalnya, atau main-main dadu misalnya. Ini kan memang kalau belum pakai uang memang, tapi itu mengajari mereka bahwasanya ini sesuatu yang benar, dan pada akhirnya nanti akan mereka kebablasan dan menganggap sesuatu yang boleh. Nauzubillah min dzalik. Ikhwas sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan awal terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu karena apa? Al-ghuluw fis sholihin, berlebih-lebihan kepada orang soleh.
5 namanya orang soleh ini, kiainya mereka telah disebutkan dalam surah Nuh. Ya, Waddan wa Laswa wa Yaghutha wa Yauqa wa Nasra. Ini 5 yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Padahal mereka awalnya adalah orang soleh. Mereka sudah mati. Kemudian pengikutnya itu mengatakan, ya tidak ada lagi yang menasihati kita kalau kita lalai dengan dunia. Ya, kemudian kita lupa dengan akhirat. Maka di antara mereka dibisikkan oleh setan, begini saja, kalian buat patungnya, gambar wajahnya. Setiap kalian rindu dengan nasihatnya, lihat wajahnya, kalian akan teringat dengan wasiat dan nasihat-nasihat mereka. Nah, mereka sudah meninggal juga, datang anak cucunya. Foto-foto tersebut, patung-patung tersebut masih ada. Anak cucunya mengatakan, dahulu kakek kami buat yang seperti ini untuk apa? Nah, datang syaitan mengatakan untuk disembah, ditempati, minta-minta. Jadi ikhwas sekalian berbahagia. Jadi ini tidak boleh dianggap remeh. Ya, sampai-sampai saya pernah dapat pertanyaan ikhwas sekalian dari seorang jamaah setelah majelis ta'lim. Ya, Ustaz, bagaimana ini anak saya mengatakan Ultraman itu lebih hebat daripada Allah? Bagaimana kalau seperti ini, Ikhwas? Tontonan-tontonan kita berikan kepada mereka, mereka biarkan merusak akidah mereka. Ya. Dengan tontonan ada film-film yang bukan dari kalangan Islam misalnya. Di situ diperlihatkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik mereka, dan bisa saja mereka akan menganggap sesuatu yang biasa dan bukan haram. Apalagi di zaman sekarang ini kita sudah berusaha digiring untuk kepada apa? Labsul haqqi wal batil, untuk mencampur adukan dengan al-haq dengan batil, dengan dalil toleransi. Ini mengkhawatirkan. Ya. Kita tidak boleh meremehkan seperti ini. Coba Yakub alaihissalam di akhir hidupnya, apa yang boleh katakan? Ma ta'buduna min ba'di. Nasihat Yakub alaihissalam ketika sakaratul maut, beliau mengatakan apa? Apa yang kalian sembah setelah wafat. Tidak mengatakan apa yang kalian akan makan setelah wafat. Ini masalah tauhid, ikhwas sekalian. Jangan kita remehkan anak kita untuk melakukan seperti itu. Membiarkan dengan tontonan-tontonan yang tidak mendidik, sangat berbahaya. Kalau kata-kata seperti itu bagaimana? Ultraman lebih hebat daripada Allah. A'udzubillahi min dzalik. Ini sudah tontonan yang sangat merusak, ikhwas sekalian. Harus kita jaga tontonan anak-anak kita. Doakan mereka. Ya, doakan mereka, ajak mereka berdoa setiap keluar dari rumah kita, antar pergi ke sekolah. Karena mereka kita akan menjadi generasi kita selanjutnya tentunya. Nah, jadi sekarang ini sudah banyak permainan-permainan justru mendidik anak-anak kita kepada hal-hal yang haram. Mereka awalnya tidak tahu, kalau kita sudah meninggal tidak pernah melarangnya, tidak pernah memberitahukan bahwasanya ini haram. Ya, mereka menganggap sesuatu yang halal. Allah seperti tadi kisahnya siapa? Ya, terjadi kesyirikan karena mereka tidak tahu, tidak ada yang ajari. Tidak ada yang apa namanya, yang wanti-wanti mereka. Tazra fil uqul abna aqaid al-batil misal tanasul ahwaha. Ini juga yang kita katakan tadi, mendidik mereka. Tertanam pada diri mereka ada namanya apa? Reinkarnasi. Mati. Ada lagi satu nyawanya. Nah, ini masih ada satu nyawanya lagi. Apa ini kau sekalian? Ya, betul. Tapi di situ ada beberapa nyawa. Bukan kali termasuk reinkarnasi. Mendidik akidah yang merusak betul. Jangan biarkan anak kita yang termakan dan tergiur dan terperdaya dengan mainan seperti itu. Ini sangat berbahaya tentang akidah kita, akidah anak-anak kita. Kita sibuk cerah mungkin ta'lim, tarbiyah dan sebagainya, tapi anak-anak kita seperti itu akidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa ta'udu ala ru'yatil manadir al-khali'ah. Setelah itu ada lagi, ya apa namanya, tontonan-tontonan yang tidak pantas, aurat wanita, game-game, tapi ada aurat wanita ditampakkan di situ. Sangat-sangat merusak. Wa turabbi malal kasal. Ini lagi membuat mereka malas. Coba kita suruh anak kita, mereka sedang pegang HP. Apa mereka mau?
Kebanyakan mereka bilang nanti bi. Mendidik mereka malas. Ini gara-gara siapa? Gara-gara kita juga. Lebih baik mereka menangis dari kecil memang, karena kita didik dengan baik, daripada membuat kita nangis nantinya. Auzubillahi min dzalik. Wa tabal al-akhirin, kemudian memukul saudaranya ya, karena sudah melihat dia baku pukul mungkin di game dan sebagainya, dia pukul, sebar dia pukul. Lianna batal al-ab yasmula ahdatihim. Nah, ini mereka memang untuk mencuci otak anak didik kita dan anak-anak kita. Ya, karena mungkin ada 10 menit lagi, tidak mesti sampai jam 9 ya? Atau harus? Tidak mesti, Ustaz? Tidak mesti jadi? Iya. Cuma khawatir ada yang telat nanti. Kita tutup ikhwas sekalian. Faedah mungkin, tidak tahu apakah sudah pernah dijelaskan ini atau akan dijelaskan nanti. Tapi ini kesempatan saya terakhir untuk berada di depan jamaah sekalian pada sesi ini. Di akhir surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakanlah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ila Allah ala basirah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, dengan ilmu. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam penjara, apakah tinggal diam? Sebelum menjawab takwil, menakwilkan mimpi-mimpi daripada teman tahanannya, apa yang pertama kali beliau lakukan? Mendakwai dia tentang tauhid. Nah, sebagai seorang talibul ilmu, sebagai seorang dai ikhwas sekalian, sebagai seorang kader penuntut ilmu, hendaknya kita ini yang mengaku mengikuti jalan Rasulullah SAW, apa jalannya? Ad'u ila Allah, berdakwah di jalan Allah. Makanya kita bergabung dalam organisasi ini. Tujuannya adalah apa? Agar kita meniti jalannya siapa? Rasulullah SAW. Nah, ini kita lihatkan, kita bergabung dalam organisasi ini, organisasi dakwah ini, mengadakan tarbiyah dan ta'lim dan sebagainya. Tujuannya untuk meniti jalan Rasulullah SAW. Ad'u ila Allah. Jamaah sekalian berbahagia. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam tidak meninggalkan kesempatan. Bahkan dalam penjara pun beliau tidak meninggalkan kesempatan untuk berdakwah. Nah, kita juga jamaah sekalian, tidak semua kita bisa di depan mimbar. Ya, kita sudah, mohon maaf ini, kita sudah ya telah berhasil dalam tanda kutip untuk memajang apa yang kita dukung. Ya, dipaham maksudnya ya? Memajang apa yang kita dukung, beliau dan sebagainya. Kenapa kita tidak terpintas? Mungkin sudah terpintas, kita tidak lakukan juga untuk memasang baliho-baliho yang berisi kalimat-kalimat thayyibah dan dakwah. Di jalan-jalan kita pasang. Bukan cuma dukungan kita, ini masalah dakwah. Kalau kita terkadang melihat di belakang mobilnya orang, menggelitik kita ketika kita membacanya. Ya, membaca di belakang mobilnya orang kata-kata atau kalimat yang menggelitik kita. Kenapa kita tidak pasang di belakang mobil kita, di belakang motor kita, atau yang bisa dibaca orang kalimat-kalimat dakwah thayyibah? Ya, ada salah seorang pernah, seorang pincang, tapi dia membawa mobil di Riyadh. Setiap singgah di pom bensin, ikhwas sekalian, rata-rata itu orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang bekerja di pom bensin di Riyadh, orang-orang Filipina dan sebagainya. Setiap beliau singgah untuk mengisi bensin, beliau memberikan buletin yang sesuai dengan bahasanya tentang Islam.
Subhanallah, hari demi hari, tahun demi tahun, ribuan orang yang masuk Islam lewat beliau. Hanya dengan buletin seperti itu. Jangan remehkan. Ya, mungkin kita lihat di depan-depan sebagai masjid mengatakan pelan-pelan sehingga mungkin dulu sholat. Ini kan dakwah. Dakwah secara tidak langsung. Di helm kita misalnya, atau di motor kita, saya pernah pasang di helm saya di motor saya, tapi selalu dicari sama anak-anak. Tapi kalau bisa pasang yang permanen, ya dibaca. Kalau kita senantiasa mungkin beberapa bulan yang lalu kita berusaha memajang spanduk-spanduk begini, kenapa kita tidak pasang spanduk dakwah? Dipasang misalnya tentang orang yang berbuat curang, ya, sholat itu 5 waktu, bukan kalau ada waktu misalnya tentang hijab. Ini dakwah kita. Kenapa untuk mendukung person tertentu kita bersemangat untuk itu? Alhamdulillah. Tapi kenapa untuk masalah-masalah kalimat thayyibah yang memang merupakan ya ajaran kita, misi kita dari awal tidak kita seriusin? Ya, mungkin depan kantor kita, pasar depan masjid kita yang dibaca orang di lampu merah, orang penerimaan SD misalnya dipasang, kita berani untuk itu. Tapi kenapa untuk kalimat thayyibah kita tidak pasang seperti itu? Ya, sedihnya. Nah, kalau kita ingin betul-betul mengikuti Nabi SAW, dan terakhir sekalian, kalimat dakwah ilallah. Di sini katakan ilallah, kepada Allah. Ikhwas sekalian, untuk saya dan kepada para dai, para kalian. Kata Syekh Utsaimin, di sini ada dua sifat dai. Sifat yang pertama adalah dakwahnya benar, tapi apa? Yad'u ila nafsihi, untuk mempopulerkan dirinya. Apalagi di zaman sekarang yang zaman streaming, TikTok, video, YouTube. Hati-hati khusus. Ini fitnah bagi dai. Jangan sampai kita berdakwah depan video seperti ini sekarang depan kamera untuk mempopulerkan diri kita, bukan untuk mempopulerkan ilmu. Kita harus niatkan amal jariah. Ini mengkhawatirkan ikhlas sekalian. Hanya sekedar untuk mendapatkan pujian-pujian orang, na'udzubillah kita. Ada Allah, tujuan kita pergi khutbah, pergi ta'lim, agar orang dekat kepada Allah, agar orang kembali kepada Allah. Ini tujuan kita, bukan yang lain. Setiap kita mau pergi ta'lim, khutbah, tanamkan, saya mau ke sana agar orang kembali kepada Allah, agar orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ila Allah ala basirah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan berada di jalan Rasulullah SAW. Dan di antara doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam, dan sertakan aku bersama orang-orang yang soleh. Ini doa yang senantiasa harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis-sholihin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.